Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita pada pembahasan mengenai penguat operasional atau operational amplifier. Pada pertemuan atau video sebelumnya sudah dibahas mengenai tipe rangkaian penguat inverting dan tipe rangkaian penguat non-inverting. Maka hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk tipe rangkaian yang lainnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang rangkaian penguat adder dan rangkaian penguat subtraktor. Adder itu penjumlah, subtraktor itu pengurang. Ya, langsung saja kita membahas bagian kedua dari pembahasan basic op-amp. Ya, sekarang kita masuk ke rangkaian tipe ketiga atau C, yaitu rangkaian adder. Adder atau rangkaian op-amp penjumlah. Ya, kita perlihatkan terlebih dahulu desain dari rangkaian adder ini. Jika ada sebuah op-amp, kemudian kita jadikan op-amp ini sebagai penjumlah. Misalnya kita ingin menjumlahkan dua buah sinyal, maka kita dapat membuat rangkaian penjumlah atau adder ini seperti ini. Ini adalah V1, ini V2, ini R1, ini R2, ini RF, ini Vout. Ini adalah ground. Ini adalah rangkaian dasar dari rangkaian penjumlah atau disebutnya rangkaian adder. Di sini kita akan menjumlahkan V1 dan V2. Nanti akan dihasilkan Vout atau V output. Nah, sekarang kita coba analisis. Kita analisis rangkaian ini. Yang pertama di sini ada VA, VB. Nah, untuk op-amp ideal, kondisi ideal, ini VA nilainya adalah sama dengan VB. Nah, pada rangkaian adder ini, VB ini terhubung dengan ground atau sama dengan 0. Karena VB-nya sama dengan 0, maka VA juga karena sama dengan VB, ini sama dengan 0 juga.
Kemudian kita analisis titik percabangan sesuai hukum Kirchhoff. Pertama, sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Di sini yang masuk itu dari V1 dan V2, yang keluarnya adalah ke V output. Maka di sini ada I1 ditambah I2, hasilnya adalah I output. I1-nya di sini adalah V1 dikurangi VA dibagi dengan R1. I2-nya adalah V2 dikurangi VA dibagi R2. V outputnya ini adalah VA dikurangi V out dibagi RF. Maka dari sini untuk VA-nya ini sama dengan 0, maka diperoleh V1 per R1 ditambah V2 per R2 ini sama dengan negatif V out dibagi RF. Sehingga kalau kita ingin menentukan V out-nya saja, yaitu negatif RF dikalikan dengan V1 dibagi R1 ditambah V2 dibagi R2. Dan inilah yang disebut dengan persamaan penjumlah. Ini persamaan untuk adder ya, persamaan umum untuk rangkaian adder. Untuk studi kasus, R1-nya sama dengan R2 sama dengan RF, maka diperoleh V out di sini ini sama dengan negatif V1 ditambah V2. Nah, maka kenapa rangkaian ini disebut rangkaian penjumlah? Karena dia menjumlahkan antara dua buah input ya. Input 1 dan input kedua. Nih. Input 1 dan input kedua. Kemudian nanti V out ini adalah hasil penjumlahan V1 dan V2. Tapi di sini hasil penjumlahannya adalah tandanya di sini ada tanda negatif. Tanda negatif di sini artinya adalah V out di sini akan memiliki fase yang berbeda dengan fase input sebesar 180 derajat. Nah, kemudian rangkaian adder ini sebenarnya adalah rangkaian inverting yang kita tambahkan dengan satu inputan. Nah, bagaimana kalau inputannya lebih dari 2, misalnya 3, 4, dan seterusnya? Maka kita dapat menambahkannya secara langsung. Ya. Untuk input lebih dari 2 sinyal, nih misalnya kita gambarkan lagi yang tadi. Nah, kita tinggal menambahkan lagi saja ke bawah misalnya. Ini kita tambahkan dengan V3, R3 dan seterusnya. Maka di sini nanti hasilnya untuk R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka V out-nya di sini
adalah negatif, V1 tambah V2 ditambah V3, dan seterusnya. Jadi kalau mau 4 inputan, 5 inputan, dan seterusnya, nah, tinggal kita tambahkan lagi. Nah, demikian yang disebut dengan rangkaian op-amp tipe adder atau rangkaian penjumlah. Ini rangkaian penjumlah sinyal. Nah, setelah penjumlah, berikutnya kita akan membahas tentang rangkaian keempat, yaitu tipe rangkaian subtraktor atau disebutnya penguat subtraktor. Ini disebutnya pengurang. Nah, bagaimana bentuk dari rangkaian pengurang ini? Ya, sekarang kita gambarkan rangkaian op-amp subtraktor. Ini minus, ini plus. Kemudian misalnya ini kita kurangkan antara dua buah inputan. Ini adalah V1, ini V2, ini R1, R2, R3, ground, Vout, dan RF. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian pengurang. Kita coba analisis rangkaian ini. Seperti biasa, kita tambahkan di sini adalah VA dan VB. Untuk op-amp ideal, VA ini nilainya sama dengan VB. Kemudian kita analisis karena di sini ada dua jalur arus, ada jalur arus dari VI dan dari V1 dan dari V2. Ini ada jalur pertama, kemudian ini adalah jalur kedua. Kalau ini berakhir di output, kalau V2 ini berakhir di ground. Nah, ini misalnya adalah jalur 1, ini adalah jalur 2. Kita analisis satu persatu. Untuk jalur arus pertama, untuk jalur arus yang pertama, ini sesuai dengan hukum Kirchhoff. Pertama, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Di sini arus yang masuknya dari V1 ya. Nah, V1 dikurangi VA dibagi dengan R1, ini sama dengan VA dikurangi Vout dibagi dengan RF. Nah, ini VA-nya tidak 0 ya. Kalau sebelumnya VA-nya 0 karena VB-nya kita hubungkan dengan ground. Nah, kalau ini VB-nya ada resistor baru ke ground. Jadi VA-nya tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kita pisahkan saja. Ini V1 per R1 dikurangi VA per R1.
sama dengan VA per RF dikurangi Vout per RF. Kita pindahkan V1 per R1 ditambah dengan Vout per RF. Ini adalah VA per RF ditambah VA per R1. Maka nanti kita dapatkan V1 per R1 ditambah Vout per RF. Ini sama dengan VA. Ini 1 per RF ditambah 1 per R1. Kemudian kita dapat sederhanakan juga V1 per R1 tambah Vout per RF ini sebagai VA RF ditambah R1 ditambah RF dibagi RF dikali R1. Ini misalnya adalah persamaan 1. Kemudian kita analisis jalur rangkaian yang kedua. Nah, ini yang nomor 2 ini ya. Dari V2 ke R2 ke VB dan R3 baru ke ground. Ini kalau digambarkan bentuknya adalah seperti ini. Ini ground, ini adalah V2. Kemudian R2, R3, tengah-tengahnya di sini adalah VB. Dan VB-nya ini sama dengan VA. Nah, sekarang kita analisis jalur rangkaian kedua ini. Ini sesuai dengan konsep Kirchhoff Voltage Law. Sesuai dengan konsep pembagi tegangan disebutnya. Kirchhoff Voltage Law. Maka di sini VB dibagi dengan V2, ini perbandingannya sama dengan R3 dibagi dengan R2 ditambah R3, sehingga VB di sini adalah R3 dibagi R2 ditambah R3 dikali dengan V2. Nah, karena untuk trafo ideal, untuk op-amp ideal ini VA-nya sama dengan VB, nah, maka VA juga dapat kita tulis sebagai R3 dibagi R2 ditambah R3 dikali V2. Ini adalah persamaan kedua. Kita substitusikan persamaan 2 ini ke persamaan 1. Sehingga diperoleh, nah kita tulis ulang persamaan satunya, V1 per R1 ditambah Vout per RF ini sama dengan VA. VA-nya kita ganti dengan R3 dibagi R2 ditambah R3 dikali V2 ya. Kemudian dikalikan dengan ini R1 tambah RF, R1 dikali RF. Setelah itu kita pindah ruaskan V1 per R1, maka kita akan memperoleh Vout per RF. Ini adalah R3 per R2 ditambah R3
3, kita pisahkan V2 nya dikali dengan R1 tambah RF dibagi R1 dikali RF, kemudian dikurangi V1 per R1. Kita lanjutkan kembali. Nah, maka V out-nya di sini RF-nya kita pindah ruaskan. Jadi di sini R3 dikali RF dibagi R1 tambah R3. Kita pindahkan ruas R1 ditambah RF, R1 dikali RF, kemudian dikali V2. Ini dikurangi dengan RF juga masuk ke sini. Ini RF dibagi R1 dikali V1. Nah, maka ini adalah persamaan umum untuk rangkaian penguat subtraktor yang disebut dengan subtraktor. Nah, kemudian untuk jika kita ketahui R1-nya sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka persamaan yang atas ini dapat kita ubah. Yaitu kita dapat mencoret ya langsung R1 R3 ini bisa dicoret semua, sehingga yang tersisa di sini V out-nya adalah V2 dikurangi V1. Nah, maka kenapa rangkaian ini kita dapat sebut sebagai rangkaian subtraktor? Karena V out-nya ketika R1, R2, R3, RF-nya sama nilainya, maka V out di sini adalah pengurangan antara V2 dengan V1 atau selisih antara V2 dengan V1. Nah, maka rangkaian ini kita dapat sebut sebagai rangkaian subtraktor. Ini ya. Jadi V2 dikurangi V1. Kebalikan dari penjumlahan. Ini V out adalah V1 tambah V2 dan seterusnya. Ini rangkaian adder, ini rangkaian subtraktor. Ya, demikian analisis rangkaian op-amp untuk tipe rangkaian adder dan tipe rangkaian subtraktor. Berikutnya kita akan melanjutkan kembali membuat simulasi rangkaian adder dan subtraktor menggunakan simulator LT Spice.